Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini dengan NPM 2211001000 kelas 7C. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 7 pilar komunikasi dalam bisnis. Materi ini sangat penting dalam dunia bisnis, apalagi dalam dunia bisnis online di zaman sekarang, karena keberhasilan tidak hanya bisa dilihat dari kualitas produk, tetapi juga bisa dilihat dari bagaimana pesan yang disampaikan dan juga dapat dipahami. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai 7 pilar komunikasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam proses komunikasi harus dipahami sebagai proses, bukan sekedar penyampaian pesan, karena di dalamnya terdapat proses yang melibatkan tentang mengirim pesan atau pesannya itu sendiri, penerima pesan, media yang digunakan, lalu feedbacknya seperti apa, dan juga gangguan atau noise yang mungkin akan terjadi. Dalam bisnis, kegagalan memahami ini bisa menyebabkan kesalahpahaman yang berdampak pada keputusan dan kinerja perusahaan. Contohnya yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi, yaitu ketika kita menjual di aplikasi online, yaitu harus mencantumkan deskripsi yang lengkap agar si penerima pesan itu dapat memahami pesannya. Nah, yang kedua yaitu penggunaan pikiran, di mana komunikasi bisnis harus didasari pemikiran yang logis, rasional, dan terencana. Pesan yang disampaikan perlu sesuai tujuan bisnis, berdasarkan data dan fakta, disusun secara sistematis. Nah, artinya sebelum berkomunikasi, pelaku bisnis harus berpikir terlebih dahulu, bukan berbicara secara spontan. Misalnya ketika kita membuat konten marketing, nah di mana kita itu harus menganalisis dulu apa sih kebutuhan masyarakat atau konsumen yang dibutuhkan. Setelah itu kita harus, ketika kita sudah tahu kebutuhannya seperti apa, nah kita baru membuat konten tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memahami bahasa, di mana bahasa adalah alat utama komunikasi bisnis. Bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan audiens, tidak ambigu kata-katanya, dan juga memperhatikan istilah teknis, mempertimbangkan budaya dan latar belakang penerima pesan. Nah, karena dalam bahasa itu sangat penting, itu adalah cara kita menyatakan pesan. Nah, itu tuh harus bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan audiens kita itu seperti apa, karena dengan penggunaan bahasa yang salah dapat menurunkan kepercayaan dan profesionalisme perusahaan. Misalnya dalam produk atau deskripsi produk itu kita harus membuat bahasa dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen, agar para konsumen itu paham apa maksud kita gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kejelasan. Pesan harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Kejelasan mencakup tujuan pesan, isi pesan, atau instruksi yang diharapkan pesan. Pesan yang tidak jelas menyebabkan kesalahan kerja, konflik internal, dan kerugian bisnis. Karena kejelasan itu sangat penting, karena kejelasan itu harus ringkas dan mudah dipahami oleh konsumen. Misalnya ketika kejelasan itu ketika kita menjual produk, kita itu harus mencantumkan produk tersebut, detail produk tersebut itu seperti apa, agar para konsumen itu dapat paham gitu, mudah dipahami tentang produk tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada daya. Komunikasi bisnis harus memiliki daya atau berpengaruh. Artinya pesan tidak hanya dipahami tetapi juga harus diperhatikan, harus diingat, dan berdampak pada tindakan penerimaan. Karena daya komunikasi dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator, cara penyampaian, dan relevansi pesan. Nah, contohnya itu seperti review atau ulasan dalam ketika kita menjual suatu produk online, maka di marketplace, maka itu kan harus biasanya itu ada ulasan atau reviewnya. Nah, itu akan menjadi relevansi pesan, itu sendiri akan menjadi daya pengaruh bahwa meyakinkan produk itu bagus oleh konsumen lain gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah persuasi, di mana komunikasi bisnis bertujuan mempengaruhi pihak lain seperti
konsumen, mitra, ataupun karyawan. Persuasi dilakukan secara etis, rasional, dan tidak memaksa. Tujuannya agar pihak lain secara sukarela menerima, setuju, dan bertindak sesuai pesan bisnis. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi pesan. Nah, di mana pesan bisnis harus dirancang secara strategis melalui isi pesannya itu harus jelas seperti apa. Jadi harus jelas gitu isi pesannya itu gak bertele-tele. Nah, yang kedua yang selanjutnya itu struktur pesan. Dalam pesannya itu harus strukturnya itu harus jelas nih dalam komunikasi pesan ini, gak boleh asal-asalan. Nah, yang ketiga itu media yang digunakannya. Nah, ketika kita komunikasi pesan kita itu harus tahu, nah, media apa yang harus kita gunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, waktu penyampaian pesan. Nah, di mana waktu penyampaian pesan itu kita itu harus jelas menentukan pesannya itu harus dikirim kapan, karena ketika kita waktunya tidak jelas, maka si pesannya juga tidak jelas kapan nyampainya kepada komunikan atau penerima pesan. Nah, pesan yang baik akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan baik dalam pemasaran, manajemen maupun hubungan eksternal. Nah, itu adalah 7 pilar komunikasi dalam bisnis. Jadi kesimpulannya adalah 7 pilar komunikasi bisnis menekankan bahwa komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga strategi bisnis yang mempengaruhi citra, keputusan, dan keberhasilan perusahaan. Untuk presentasi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.